Bab 3571, Mundur untuk Maju. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Ketika Yue Chaosun mengingat kata-kata Wu Hongqing kepadanya sebelum dia datang ke 9 Serenities Battlefield, dia akan mengingatkan dirinya untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan Misuan. Misuan awalnya adalah Raja Para Dewa. Kekuatan fisiknya telah berkurang menjadi Dewa Perang Bintang 9 setelah ia memiliki Tang Sanpao karena energi asal surgawi. Tang Sanpao baru mulai mengembangkan jejak energi surgawi. Namun demikian, serangan jiwanya masih milik Raja Dewa. Dia mungkin tidak dapat melakukan serangan jiwanya di medan perang 9 Serenities kebatasan, tetapi setelah meninggalkan medan perang 9 Serenities, dia tidak akan lagi dibatasi. Selain itu, serangan jiwanya adalah Raja Dewa Perantara, bukan Raja Dewa biasa, yang berarti Raja Dewa biasa tidak akan mampu menahan serangan jiwanya. Meskipun Jiyu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, telah mencapai keilahian, tidak mungkin dia adalah Raja Dewa. Oleh karena itu, Yue Chaokun merasa seperti dia telah mendengar lelucon ketika dia mendengar kata-kata Jiying. Akankah Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan cocok untuk Misuan? Kamu, Jiying tahu bahwa Yue Chaokun sedang mengejek. Itu membuatnya semakin marah. Wajahnya memerah karena marah saat dia berkata, "Aku akan segera memberitahu tuanku tentang masalah ini." Sesuaikan dirimu. Yue Chaokun mengangkat bahu. Dia memutar matanya ke arah Jiying sebelum dia pergi. Dia pikir Jiying bodoh dan terlalu memikirkan dirinya sendiri dan tuannya. Kalau saja dia tahu tuannya bahkan harus tunduk pada Misuan. Saya harap Tuan Misuan akan menemukan targetnya di aliansi mendalam utara wilayah utara kedua. Jika wali tertinggi aliansi mendalam utara adalah Duan Lingtian, aku akan dapat meninggalkan tempat ini segera. Meskipun medan perang 9 Serenitas adalah tempat yang baik untuk melatih Dewa Perang Bintang 9 dan membantu mereka memulai proses mencapai keilahian, ini hanya berlaku untuk Dewa Perang Bintang 9 biasa. Yue Chaokun yang telah lama menjadi Dewa Perang Bintang 9 jelas bukan salah satu dari mereka. Dia tidak hanya tidak mendapat manfaat dari tinggal di sini, tetapi juga menghambat kemajuannya dalam mencapai ketuhanan. Selain itu, dia telah menghabiskan waktu lama di medan perang 9 Serenitas di masa lalu untuk berlatih, dan sebagai hasilnya, dia muak dengan tempat itu. Karena itu, dia hanya ingin pergi sesegera mungkin. Jika bukan karena teman lamanya, Wu Hongqing, yang meminta bantuan, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki ke medan perang 9 Serenities lagi. Setelah Yue Chaokun pergi, suasana hati Jiying memburuk. Dia berkata dengan marah kepada salah satu anak buahnya, "Kamu, tinggalkan medan perang 9 keheningan dan beritahu tuanku tentang masalah ini. Katakan padanya untuk pergi ke kuil judul untuk meminta permintaan maaf." Awalnya, Jiying tidak berencana untuk memberitahu tuannya tentang masalah ini. Dia hanya ingin mengancam Yue Chaokun. Namun, reaksi Yue Chaokun semakin memicu kemarahannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memanfaatkan ancamannya. Karena Jiying telah bertukar mutiara jiwa dengan tuannya, mudah bagi mereka untuk saling menghubungi. Jiying telah memberi orangnya mutiara jiwa untuk menghubungi tuannya setelah meninggalkan medan perang 9 Serenities sehingga tidak butuh waktu lama sebelum Jiyu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, mengetahui tentang masalah ini. Misuan, Jiyu mengerutkan kening setelah mendengar pesan murid sejatinya. Awalnya, dia mengira akhirnya ada kabar baik. Jiyu akrab dengan sikap murid sejati pertamanya. Biasanya, muridnya tidak mau menanggung bebannya dan lebih suka memikulnya sendirian. Karena muridnya telah menjangkau dia, masalah itu pasti sangat penting bagi muridnya. Yinger hampir mencapai keilahian. Akan buruk jika masalah ini menyebabkan simpul terbentuk di hatinya dan menghambat kemajuannya. Dengan pemikiran ini, Jiyu tidak membuang waktu dan segera pergi ke cabang kuil judul di surga yang diberikan. Sebagai Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan, secara alami mudah baginya untuk melakukan perjalanan ke kuil judul utama melalui formasi transportasi di kuil judul surga yang diberikan. Begitu Jiyu melihat Wu Hongqing, dia hampir tidak bisa menahan amarahnya saat dia menceritakan apa yang terjadi pada Wu Hongqing. Setelah itu, dia bertanya, "Tuan Kuil Wu, beritahu saya bagaimana Anda akan menyelesaikan ini. Misuan dari kuil judul Anda telah berlebihan. Bagaimana dia bisa melukai muridku tanpa alasan sama sekali? Beraninya dia tidak menghormatiku seperti ini." Meskipun Jiyu sangat marah, dia tahu dia harus menahan amarahnya. Bagaimanapun,
Wu Hongqing adalah Raja Dewa yang belum sempurna sementara dia hanyalah dewa biasa. Dia sama sekali bukan tandingan Wu Hongqing. Adapun Wu Hongqing, dia tidak mau melawan Ji Yu kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, Ji Yu juga memiliki koneksi di salah satu alam dewa. Ji Yu, kita bisa dianggap sebagai teman lama, Wu Hongqing berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Demi persahabatan kita, kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah Misuan meninggalkan medan perang 9 Serenitis, saya akan mengirimnya ke istana surgawi dari surga yang diberikan. Pada saat itu, kuil judul tidak akan campur tangan tidak peduli apa yang Anda rencanakan untuk lakukan padanya. Bagaimana menurutmu? Ji Yu secara alami tidak menyadari bahwa Misuan adalah anggota klan Pantom dan juga Raja Dewa. Dia hanya mengira Misuan adalah Dewa Perang Bintang 9 dari kuil judul. Selama perjalanannya di sini, dia mengira akan sulit untuk mendapatkan permintaan maaf atau penjelasan dari kuil judul karena kuil judul kemungkinan sangat menghargai bakat seperti Misuan. Oleh karena itu, dia agak terkejut bahwa Wu Hongqing tidak hanya tidak melindungi Misuan, tetapi Wu Hongqing bahkan menyarankan untuk mengirim Misuan ke istana surgawi dari surga yang diberikan untuk dilakukan sesuka hatinya. Tuan Kuil Wu, apa yang kamu lakukan? Ji Yu mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak tahu mengapa Wu Hongqing melakukan hal seperti itu. Tidak, Wu Hongqing menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak ingin memberi pelajaran pada Misuan? Saya menyetujui permintaan Anda. Begitu dia meninggalkan medan perang 9 Serenitis, saya akan mengirimnya kepada Anda. Anda dapat menghukumnya sesuai keinginan Anda. Apa? Jangan bilang Anda perlu saya untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan juga. Ji Yu mendengus. Tuan Kuil Wu, meskipun saya tidak tahu niat Anda, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda salah jika Anda berpikir saya tidak berani menghukum Misuan. Jika Anda mengirimnya kepada saya pasti akan memberinya pelajaran. Saya harap Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda saat itu. Petik 2. Begitu Ji Yu selesai berbicara, dia pergi dengan gusar. Wu Hongqing tersenyum tipis. Apa yang dia lakukan adalah mundur untuk maju. Ketika dia mengingat kata-kata perpisahan Ji Yu, dia tidak bisa menahan senyum. Ji Yu, kau akan membodohi dirimu sendiri. Saya bahkan tidak ingin memprovokasi Misuan kecuali itu benar-benar tidak perlu. Memikirkan bahwa Anda, seorang dewa tingkat lanjut, memiliki keberanian untuk menghukum Misuan. Ketika Ji Yu kembali ke istana surgawi dari surga yang diberikan, dia mengirim utusan itu kembali ke medan pertempuran 9 Serenitis untuk menyampaikan pesannya kepada murid sejati pertamanya. Yinger, aku sudah berbicara dengan kuil judul seperti yang kamu minta. Master Kuil Wu telah berjanji untuk mengirim Misuan ke istana surgawi dari surga yang diberikan setelah Misuan meninggalkan medan perang 9 Serenitis. Dia mengatakan bahwa saya dapat menghukumnya sesuai keinginan saya. Pada saat itu, Anda harus kembali ke istana surgawi juga dan melihat bagaimana saya memberinya pelajaran. Mata Ji Ying berbinar begitu dia mendengar pesan tuannya. Dia sangat puas dengan hasilnya. Misuan, aku akan meninggalkan tempat ini agar aku bisa melihatmu menderita. Mari kita lihat apakah kamu masih begitu sombong saat itu. Misuan secara alami tidak menyadari apa yang terjadi. Bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan peduli sama sekali. Bagaimanapun, dia bisa dengan mudah berurusan dengan Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Pada saat ini, dia akhirnya tiba di wilayah mendalam kedua. Kemudian, dia meraih seorang pejalan kaki dan bertanya, di mana aliansi mendalam utara? Jika kamu tidak tahu jawabannya, aku akan membunuhmu. Orang yang dipegang Misuan bisa merasakan aura menakutkan Misuan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Misuan, dia buru-buru berkata, tuanku, aku tahu di mana itu. Aku akan membawamu ke sana. Saat ini, aliansi mendalam utara adalah aliansi terkuat di wilayah utara kedua. Tidak ada seorang pun di wilayah utara kedua yang tidak tahu tentang aliansi setelah menjadi terkenal. Oleh karena itu, banyak orang juga tahu di mana markasnya berada. Bergerak, Misuan melepaskan cengkeramannya pada orang itu. Orang acak yang Misuan ambil dengan tergesa-gesa membawanya ke gunung es besar sebelum dia berkata dengan gugup, tuanku, pangkalan aliansi mendalam utara ada di sana. Mereka menggali lubang besar di gunung dan menjadikannya basis mereka. Bisakah aku pergi sekarang? Nyah.
Misuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar sebelum dia melintas ke arah pintu masuk pangkalan aliansi mendalam utara. Setelah melihat ini, orang itu menghela nafas lega sebelum dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Tak perlu dikatakan, Misuan dihentikan di pintu masuk aliansi mendalam utara. Salah satu penjaga berkata kepada Misuan, sebutkan namamu dan tujuanmu. Bab 3572, Tang San Pao. Begitu suara penjaga itu jatuh, mata Misuan berkilat dingin. Setelah itu, dua berkas cahaya keluar dari matanya dan dengan cepat masuk melalui gelabela penjaga. Penjaga yang baru saja hidup beberapa saat yang lalu jatuh ke tanah bersalju tanpa kehidupan. Ekspresi penjaga lain berubah drastis setelah melihat ini. Penatua yang duduk di samping juga merasa ngeri. Serangan jiwa itu begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menyelamatkan bawahannya. Dia dengan cepat mengirim pesan ke salah satu penjaga aliansi mendalam utara. Kemudian, dia melangkah maju dan bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda membunuh anggota aliansi kami tanpa alasan apapun? Pada saat ini, tetua juga menerima balasan dari wali yang dia ajak bicara. Saya datang. Orang yang menerima pesan tetua adalah Qi Changyu, penjaga keenam dari aliansi mendalam utara. Dia adalah seorang pemuda tampan mengenakan jubah hijau panjang. Ketika Qi Changyu menerima pesan tetua, dia sedang bermain catur dengan seorang pria parubaya. Ketika pria parubaya itu melihat perubahan ekspresi Qi Changyu, dia bertanya, apa yang terjadi, penjaga keenam? Penjaga keempat, seseorang membunuh salah satu anggota kami di pintu masuk markas kami, Qi Changyu. Qi Changyu menghilang ke udara tipis segera setelah dia selesai berbicara, meninggalkan pria parubaya yang terkejut di belakang. Ketika pria parubaya itu sadar kembali, dia segera bangkit. Siapa yang begitu berani membunuh anggota aliansi kita? Setelah itu, pria parubaya itu terbang menuju pintu masuk pangkalan dengan ekspresi marah di wajahnya. Tidak butuh waktu lama bagi kedua penjaga untuk tiba di pintu masuk pangkalan aliansi mendalam utara. Penjaga keenam, penjaga keempat. Ketika tetua dan anggota aliansi mendalam utara melihat dua penjaga, kelegaan langsung membanjiri hati mereka. Mereka membungkuk hormat kepada keduanya. Bagaimanapun, semua penjaga aliansi mendalam utara adalah dewa perang bintang 7. Penjaga keempat, penjaga keenam. Dia membunuh anggota kita, kata sesepuh dengan muram. Pada saat ini, kedua penjaga melihat mayat anggota aliansi mendalam utara. Tidak ada luka sama sekali pada mayat itu. Namun, mereka melihat garis-garis hitam di mata mayat yang tak bernyawa itu. Ini adalah indikasi bahwa dia telah dibunuh oleh serangan jiwa. Duo itu berbalik untuk melihat pria muda yang berdiri di dekatnya. Dia ahli dalam serangan jiwa. Oh, lihat, dua lagi telah tiba. Misuan menyeringai. Di mana penjaga tertinggimu? Siapa kamu? Mengapa Anda membunuh anggota kami? Qi Changyu bertanya dengan ekspresi gelap di wajahnya, mengabaikan pertanyaan Misuan. Qi Yufu, penjaga keempat dari aliansi mendalam utara, memelototi Misuan dengan niat membunuh yang jelas saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan menguburmu di sini untuk menemani anggota kami. Misuan mengejek sebelum dia memukul dengan telapak tangannya. Bang! Gelombang energi yang mengamuk menyapu ke arah Qi Yufu dan meledak. Sama seperti itu, dia hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kabut berdarah di udara. Setelah melihat ini, Qi Changyu dan yang lainnya merasa merinding. Mereka bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang di dada mereka. Pria muda di depan mereka telah membunuh dewa perang bintang 7 hanya dengan serangan telapak tangan. Satu-satunya di aliansi mendalam utara yang mampu melakukan hal seperti itu adalah pemimpin, wakil pemimpin, dan penjaga tertinggi mereka yang sulit dipahami. Di mana penjaga tertinggimu? Misuan bertanya lagi. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia menyapu pandangannya ke seluruh anggota aliansi mendalam utara. Aku akan membawamu ke sana, salah satu anggota berkata dengan suara gemetar. Dia tidak bisa menahan tekanan dan ketakutan yang mengancam untuk menghancurkannya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi di wajah anggota lain dari aliansi mendalam utara berubah secara drastis. Ini mirip dengan mengkhianati penjaga tertinggi dan aliansi mendalam utara. Baik sekali, Misuan mengangguk puas. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Ledakan, 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 ledakan. Saat suara ledakan terdengar di udara, kabut darah semakin berat. Terlepas dari aliansi mendalam utara yang mengatakan dia akan memimpin Misuan ke Duan Lingtian,
yang lain, termasuk Qi Changyu, terbunuh. Anggota yang masih hidup dari aliansi Mendalam Utara tercengang saat dia melihat rekan-rekannya mati. Ketika dia sadar kembali, kakinya menyerah dan dia jatuh ke tanah yang berlumuran darah. Misuan menatapnya dengan jijik sebelum dia berkata dengan cemberut, "Pimpin jalan." Ya, tuanku." Anggota aliansi Mendalam Utara gemetar saat dia berjuang untuk berdiri. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut berakhir seperti rekan-rekannya. Semua orang tahu wali tertinggi kita kuat, tetapi dia berani bertindak dengan cara ini. Apakah dia Dewa Perang Bintang 9? Anggota aliansi Mendalam Utara berspekulasi dalam hati saat dia memimpin misuan ke tanah budidaya Duan Lingtian. Pikiran ini sangat menakutkannya sehingga dia tersandung. Bagaimanapun, semua orang di wilayah utara dan setidaknya setengah dari Nine Serenities Battlefield tahu tentang penjaga tertinggi mereka. Agar pria ini menantang penjaga tertinggi, dia harus bodoh atau Dewa Perang Bintang 9. Menurutnya, pria itu tidak terlihat bodoh sehingga hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, dia adalah Dewa Perang Bintang 9. Ketika anggota aliansi Mendalam Utara memimpin misuan melalui pangkalan, mereka tidak mengalami masalah. Selama perjalanan, ada beberapa orang yang ingin menghentikan misuan tetapi terhalang oleh transmisi suaranya. Pesannya kepada mereka yang ingin mendekati mereka sama, "Pria di belakangku membunuh penjaga keempat dan keenam hanya dengan satu serangan. Dia di sini untuk mencari penjaga tertinggi kita. Saya curiga dia adalah Dewa Perang Bintang 9. Pesan ini lebih dari cukup untuk menghentikan yang lain mendekat." Dengan itu, beberapa anggota segera melaporkan masalah ini kepada pemimpin dan wakil pemimpin aliansi Mendalam Utara. Pada saat ini, Misuan, yang mengikuti di belakang, berkata sambil mencibir, "Kamu baik hati memperingatkan mereka." Meskipun aliansi Mendalam Utara telah mengirim transmisi suara, Misuan dapat melihat banyak anggota akan mendekati mereka sebelum mereka tiba-tiba mundur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang di depannya telah memperingatkan rekan-rekannya? "Tuanku," kata anggota aliansi Mendalam Utara dengan senyum pahit di wajahnya, "kami hanya anggota biasa. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak penting dalam pertarungan antar ahli. Lagi pula, tidak mudah bagi kami untuk berkultivasi ke tahap ini. Jangan khawatir, selama mereka tidak campur tangan, saya tidak akan bertindak melawan mereka," kata Misuan, "jika wali tertinggi Anda bukan yang saya cari, saya akan mengampuni nyawanya juga." "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Senior." Anggota aliansi Mendalam Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Misuan. Meskipun tidak ada yang pergi ke tempat budidaya Duan Lingtian, semua orang tahu di mana itu. Mereka secara alami tidak menyadari bahwa wali tertinggi mereka, Li Feng, yang merupakan Dewa Perang Bintang 8 teratas adalah Duan Lingtian. Pada saat ini, anggota aliansi Mendalam Utara tiba-tiba terhenti. Kemudian, dia menunjuk ke depan dan berkata, "Tuanku, tanah budidaya penjaga tertinggi ada di sana. Pergilah kalau begitu," kata Misuan sambil melirik anggota aliansi Mendalam Utara dengan acuh tak acuh. Begitu suara Misuan jatuh, anggota aliansi Mendalam Utara buru-buru melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pada saat yang sama, Misuan memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelimuti seluruh tempat. Untuk amannya, dia bahkan mengirim kesadaran surgawinya ke bawah tanah. Karena Misuan telah menyerang di luar pangkalan aliansi Mendalam Utara, Duan Lingtian tidak menyadari keributan itu. Dia baru menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia merasakan kesadaran surgawi yang menyelimuti tanah kultivasinya. Siapa ini? Duan Lingtian berpikir bahwa kesadaran surgawi terasa agak akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat milik siapa itu. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar ketika dia merasakan kesadaran surgawi menyelimutinya. Dia merasa terbuka seolah-olah tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, suara dingin terdengar di telinganya. "Apakah kamu Li Feng atau Duan Lingtian?" Duan Lingtian mengerutkan alisnya. Dia menemukan suara yang akrab juga. Setelah beberapa saat, sesosok muncul di benaknya. Tang San Pao. Duan Lingtian terbang keluar dari tanah kultivasinya dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di udara. Ini benar-benar dia. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia melihat Tang San Pao, tuan muda dari kuil judul, yang dia temui selama pertempuran jenius di alam Devata. Bab 3573, penjaga tertinggi adalah Duan Lingtian. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy,
terjemahan Endless Fantasy. Meskipun Tang Sanpao mungkin tidak mendekati Duan Lingtian dengan motif tersembunyi selama pertempuran jenius di alam Devata, karena identitas Tang Sanpao, ditakdirkan bahwa keduanya akan menjadi seperti dua garis paralel yang tidak akan pernah berpotongan. Selain itu, setelah Kuil Judul bergabung dengan klan Pantom untuk memiliki Duan Lingtian, dia tahu Kuil Judul hanya bisa menjadi musuhnya. Sebagai tuan muda dari Kuil Judul, Tang Sanpao hanya akan menjadi musuhnya juga. Setelah pertempuran jenius di alam Devata, Duan Lingtian tidak pernah melihat Tang Sanpao lagi. Dia memang berharap bahwa dia akan melihat Tang Sanpao lagi di medan perang 9 Serenitis. Astaga, Duan Lingtian tidak repot-repot menyamar karena dia tahu kesadaran surgawi Tang Sanpao telah menemukan identitas aslinya. Dia tahu dari cara Tang Sanpao masuk bahwa Tang Sanpao tidak datang untuk mengobrol dengan ramah. Ada kemungkinan bahwa keberadaannya telah terungkap ke Kuil Judul sekarang setelah Tang Sanpao menemukannya. Tang Sanpao, Duan Lingtian memandang Tang Sanpao dengan tenang saat dia berkata, "Apakah kamu datang sendiri? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bagaimanapun juga, Kuil Judul dan aku adalah musuh." Sedikit niat membunuh muncul di mata Duan Lingtian setelah dia selesai berbicara. Tang Sanpao sejenak bingung dengan bentuk sapaan ini. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, siapa yang tahu kamu mengenal pemilik tubuh ini, Duan Lingtian? Tang Sanpao sudah lama pergi. Mata Duan Lingtian melebar setelah mendengar kata-kata ini. Dia sedikit bingung. Jika orang di depannya bukan Tang Sanpao, lalu mengapa kesadaran surgawi yang menyelidikinya sebelumnya terasa begitu akrab? Kemudian, kesadaran muncul di benaknya sebelum dia berkata, kamu adalah Misuan. Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa kesadaran surgawi telah terasa begitu akrab karena itu milik Misuan, raja para dewa dari klan Pantom. Dia tidak segera membuat koneksi karena kesadaran surgawi yang dia rasakan sebelumnya tidak sekuat sebelumnya. Sekarang dia menemukan tubuh Tang Sanpao dirasuki oleh Misuan, dia secara alami tahu alasan mengapa kesadaran surgawi tampak lebih lemah. Bagaimanapun, mereka berada di medan perang 9 Serenitas. Dewa dilarang memasuki medan perang 9 keheningan sehingga untuk Misuan datang ke sini, dia harus menahan kekuatannya. Saya tidak berharap Misuan memiliki Tang Sanpao. Aku harus mengakui bahwa kamu cukup pintar, kata Misuan tanpa nada saat dia menatap Duan Lingtian dengan kilatan niat membunuh. Saya tidak terkejut Anda bisa datang ke tempat ini menggunakan tubuh Tang Sanpao. Meski begitu, jiwamu harus tetap kuat untuk datang ke tempat ini, kan? Duan Lingtian sedikit bingung. Dia bisa merasakan melalui kesadaran surgawi sebelumnya bahwa jiwa Misuan hanyalah milik Kaisar Surgawi 10 arah. Meskipun dia memiliki spekulasi sendiri, dia ingin memverifikasinya. Misuan mencibir, anggota klan Pantom adalah jiwa untuk memulai. Secara alami, kami memiliki cara untuk menekan kekuatan kami, seperti yang diharapkan. Misuan telah menggunakan teknik klannya untuk menekan jiwanya menjadi Kaisar Surgawi 10 arah sehingga dia bisa memasuki medan pertempuran 9 Serenitis. Dia tidak akan memiliki akses ke kekuatan sejatinya di sini karena dia akan dibunuh oleh pembatasan di medan perang 9 Serenitis jika dia menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dari Kaisar Surgawi 10 arah. Tak perlu dikatakan, dia bukan yang pertama juga bukan yang terakhir melakukan hal seperti itu untuk memasuki medan perang 9 Serenitis. The Nine Serenities Battlefield terbentuk dari tabrakan dua alam dewa. Energi yang dikandungnya berada di luar imajinasi kebanyakan orang. Bahkan para dewa pun tidak berdaya melawannya, apalagi para dewa. Astaga, astaga, astaga. Suara angin bersiul terdengar di udara saat banyak sosok tiba satu demi satu di dekat Duan Lingtian dan Misuan. Mereka mengepung keduanya dari jauh saat mereka menyaksikan apa yang terjadi. Di antara orang-orang ini adalah Luo Yiming dan Luo Feng, pemimpin dan wakil pemimpin Aliansi Mendalam Utara. Orang-orang dari Aliansi Mendalam Utara memandang Duan Lingtian dengan bingung sekarang setelah dia melepas topinya, memperlihatkan wajahnya. Penjaga tertinggi kita masih sangat muda, kata Luo Feng terkejut. Luo Yiming mengangguk, aku juga tidak mengharapkan ini. Yang lain juga kaget saat melihat penampilan Supreme Guardian mereka. Apakah dia yang datang mencari masalah dengan penjaga tertinggi kita dan membunuh dua penjaga kita? Ketika Luo Yiming dan Luo Feng mengalihkan pandangan mereka dari Duan Lingtian ke orang yang berdiri di seberang Duan Lingtian, mata mereka bersinar dengan kemarahan dan kewaspadaan. Terlepas dari kemarahan mereka tidak berani bertindak sembarangan karena mereka tahu pihak lain tidak sederhana.
Lagi pula, apakah seseorang yang dengan percaya diri datang untuk mencari masalah dengan penjaga tertinggi mereka itu sederhana? Duan Lingtian, penampilan Anda di medan perang 9 Serenitas sangat mencengangkan. Jika saya tidak salah, Anda sekarang adalah Dewa Perang Bintang 8 yang terkuat. Kamu pasti merasa sangat bangga pada dirimu sendiri, kata Misuan mengejek. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Bagaimanapun, dia yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan bisa melarikan diri dari mereka hari ini. Duan Lingtian, setelah mendengar kata-kata Misuan, anggota aliansi mendalam utara terkejut. Bagaimanapun, mereka mengenal Duan Lingtian sebagai Li Feng. Duan Lingtian, dia satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter dan mantan wakil pemimpin aliansi Dao Surgawi yang dibubarkan, kan? Orang yang membunuh Wulong, pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan. Jadi wali tertinggi kita adalah Duan Lingtian. Li Feng pasti seorang alias. Masuk akal, Duan Lingtian memahami hukum ruang, dan penjaga tertinggi kita juga memahami hukum ruang. Butuh waktu lama bagi anggota aliansi mendalam utara untuk pulih dari keterkejutan mereka setelah mengetahui bahwa wali tertinggi mereka Li Feng sebenarnya adalah Duan Lingtian yang terkenal di medan perang 9 keheningan. Tidak heran dia begitu kuat. Sebelumnya, banyak orang mengatakan dia sebanding dengan mendiang Wulong dan Duan Lingtian. Ternyata, dia adalah Duan Lingtian. Aku benar-benar tidak menyangka wali tertinggi kita adalah Duan Lingtian. Sementara anggota aliansi mendalam utara, penjaga, sesepuh, dan anggota sama-sama, dengan sungguh-sungguh mendiskusikan masalah ini, Luo Yiming dan Luo Fenglinglung. Pada saat yang sama, Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh oleh provokasi Misuan. Dia berkata, Misuan, kamu bukan Raja Dewa sekarang. Selain itu, Anda menekan kekuatan jiwa Anda. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang setelah kamu menunjukkan dirimu sendiri? Raja para dewa, sekali lagi, anggota aliansi mendalam utara terkejut. Tak perlu dikatakan, ada beberapa yang tidak tahu apa artinya ini. Pada saat ini, ekspresi Luo Yiming dan Luo Feng telah berubah secara drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat Misuan lagi. Dia Raja Dewa, bahkan dewa-dewa yang belum sempurna dianggap luar biasa di alam Devata, apalagi Raja para dewa. Aliansi mendalam utara memiliki sejarah panjang di medan perang 9 Serenitas. Oleh karena itu, Luo Yiming dan Luo Feng memahami kata-kata Duan Lingtian ketika Duan Lingtian berkata bahwa Misuan harus menekan kekuatannya untuk datang ke medan perang 9 Serenitis. Ada catatan dalam aliansi yang merinci mereka yang menekan basis kultivasi dan jiwa mereka untuk memasuki medan perang 9 Serenitis. Ada beberapa contoh di mana orang-orang ini dibunuh oleh Nine Serenitis Battlefield ketika mereka melupakan diri mereka sendiri dan melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya di Nine Serenitis Battlefield. Ini berfungsi sebagai pengingat bagi para dewa yang datang ke tempat ini bahwa mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 9. Bahkan jika dia hanya sekuat Dewa Perang Bintang 9 sekarang, wali tertinggi kita masih akan kesulitan menghadapinya, kan? Luo Feng, yang berdiri di samping Luo Yiming, bertanya. Mungkin, namun, penjaga tertinggi kita sepertinya tidak takut, kata Luo Yiming setelah dia mempelajari ekspresi Duan Lingtian dengan cermat. Sementara itu, Misuan mencibir setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata dengan nada menghina, Duan Lingtian, aku akan hidup sia-sia jika aku membutuhkan kekuatanku sebagai Raja Dewa untuk membunuh Dewa Perang Bintang 8. Apakah Anda pikir saya akan datang untuk menghadapi Anda jika saya tidak memiliki kekuatan Dewa Perang Bintang 9? Kata-kata, Dewa Perang Bintang 9, menghantam anggota aliansi mendalam utara seperti sambaran petir. Meskipun mereka telah mempersiapkan diri untuk ini, hati mereka tidak bisa tidak tenggelam setelah mendengar konfirmasi Misuan. Meskipun anggota aliansi mendalam utara dikejutkan oleh identitas penjaga tertinggi mereka, mereka tidak menolaknya. Bagaimanapun, dia telah melindungi mereka dari aliansi lain sebelumnya. Tanpa dia, mereka akan mati. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepadanya dan tidak ingin ada bahaya yang menimpanya. Dewa Perang Bintang 9, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sempurna. Saya belum memiliki kesempatan untuk bertarung sejak saya menjadi Dewa Perang Bintang 9. Kamu bisa menjadi pukulan balikku hari ini, Misuan. Petik 2, Bab 3574, Pertempuran antara dua Dewa Perang Bintang 9 penerjemah,
editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy, Misuan, ingatlah untuk tidak kehilangan ketenangan dan membuka segel jiwamu. Akan mengecewakan jika Nine Serenities Battlefield membunuhmu sebelum aku bisa. Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan para anggota aliansi Mendalam Utara. Luo Yiming, pemimpin aliansi Mendalam Utara, berseru tak percaya, penjaga tertinggi kita sekarang adalah Dewa Perang Bintang 9. Jika Duan Lingtian benar-benar Dewa Perang Bintang 9 bahkan sebelum dia berusia 700 tahun, kemungkinan dia mencapai keilahian sebelum usia 1000 sangat tinggi. Bahkan di alam dewa, hanya para jenius muda dengan latar belakang terkemuka yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, dia baru saja berasal dari alam duniawi sebelum dia naik ke alam Devata. Luo Yiming belum pernah mendengar seseorang dari alam duniawi menjadi bintang perang 6 sebelum mencapai usia 1000 tahun. Apalagi orang yang akan mencapai keilahian sebelum usia 1000 tahun. Dewa Perang Bintang 9, mata anggota lain dari aliansi Mendalam Utara menyala ketika mereka melihat Duan Lingtian. Sebelum mereka bahkan bisa pulih dari keterkejutan pengungkapan identitas Duan Lingtian, mereka lebih jauh dikejutkan oleh fakta bahwa dia sekarang adalah Dewa Perang Bintang 9. Surga, aku tahu tidak akan lama bagi penjaga tertinggi kita untuk menjadi Dewa Perang Bintang 9 ketika dia membunuh keempat Dewa Perang Bintang 8 itu dalam hitungan detik, tapi aku tidak berpikir dia akan secepat itu. Sayang sekali dia harus meninggalkan aliansi Mendalam Utara kita setelah ini. Tepat sekali, tidak mungkin baginya untuk terus tinggal di aliansi kita sekarang karena identitasnya telah terungkap. Faktanya, saya pikir kita harus membubarkan aliansi kita juga. Bubarkan aliansi kita, itu tidak mungkin benar, kan? Kenapa tidak? Apakah Anda lupa bahwa aliansi Dao Surgawi di wilayah timur ke-9 dibubarkan karena dia membunuh Wulong? Aliansi Dao Surgawi terlibat karena Wulong meninggal di markas mereka. Namun, aliansi yang diberikan tidak bisa menyalahkan kita ketika kita tidak mengetahui identitas penjaga tertinggi, kan? Apakah menurutmu aliansi yang diberikan akan peduli dengan detail kecil seperti itu? Para anggota aliansi Mendalam Utara berdiskusi dengan suara pelan. Mereka merasakan krisis ketika mereka memikirkan tentang pembubaran aliansi mereka yang akan datang. Kamu sekarang adalah Dewa Perang Bintang 9. Ekspresi Misuan berubah muram ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Perubahan ekspresi Misuan tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Setelah Misuan menenangkan diri, dia mengejek dan berkata dengan jijik, Duan Lingtian, bahkan jika kamu telah menjadi Dewa Perang Bintang 9, kamu naif jika kamu berpikir kamu bisa mengalahkanku. Meskipun saya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari hukum yang saya pahami, masih akan mudah bagi saya untuk mengalahkan Anda. Petik 2. Begitu Misuan selesai berbicara, dia bergerak. Kekosongan mulai beriak sebelum air mata spasial muncul. Setelah itu, 9 sinar pedang dari cross-dimensional profundity melesat ke arah Duan Lingtian. Jelas, dia juga telah memahami hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi, seperti Duan Lingtian. Karena Misuan adalah seorang setengah dewa, Dewa Perang Bintang 9, ketika dia mengeluarkan kedalaman dari hukum ruang angkasa, itu membawa jejak energi surgawi. Oleh karena itu, kekosongan mudah robek. Astaga, 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 9 sinar pedang melesat dengan ganas ke arah Duan Lingtian. Dewa Perang Bintang 9 itu juga memahami hukum ruang. Mayoritas anggota aliansi Mendalam Utara terkejut. Mereka tahu penjaga tertinggi mereka telah menguasai hukum ruang angkasa dan tidak menyangka lawannya, Dewa Perang Bintang 9, juga menguasai hukum ruang angkasa. Lari, energi mengerikan dari serangan Misuan tersapu. Beberapa anggota yang terlalu lambat bereaksi langsung terluka oleh serangan balik. Kepanikan turun saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Hanya Luo Yiming dan Luo Feng, masing-masing pemimpin dan wakil pemimpin aliansi Mendalam Utara, tetap tidak tergerak. Hukum luar angkasa, Duan Lingtian tersenyum. Besar, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengukur seberapa kuat hukum ruang saya sekarang karena energi asal surgawi saya membawa jejak energi surgawi. Pada saat ini, 9 air mata spasial muncul di atas Duan Lingtian juga sebelum 9 sinar pedang ditembakkan untuk memenuhi 9 sinar pedang Misuan. Duo ini tidak menggunakan Fuse Profundity dan hanya menggunakan Cross-Dimensional Slash Profundity. Ketika serangan duo itu bertabrakan, mereka menghilang dengan tenang. Umumnya, ketika energi spasial dari tingkat yang sama bertabrakan, mereka akan diam-diam menyebar tanpa keributan.
Tang San Pao juga telah menjadi kaisar surgawi 10 arah. Dengan serangannya, Duan Lingtian menemukan bahwa tubuh fisik Misuan, yang merupakan milik Tang San Pao, adalah milik kaisar surgawi 10 arah. Namun, energi asal surgawi Misuan yang membawa jejak energi surgawi jelas bukan milik Tang San Pao. Duan Lingtian, saya ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat. Misuan berkata dengan mengejek. Dia menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di depan Duan Lingtian. Setelah itu, dia mendorong tangannya keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan berdesir keras saat lingkungan mulai mengamuk dan melonjak. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga menggunakan kedalaman teleportasinya. Dia muncul tinggi di langit saat puluhan ribu sinar pedang yang dibentuk oleh energi spasial di sekitarnya tersapu serempak pada saat Misuan mendorong tangannya keluar. Astaga, 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 sinar pedang menyapu seperti tsunami. Beberapa dari mereka tiba-tiba menghilang sebelum mereka muncul di atas Misuan sementara yang lain terus menembak ke arahnya. Selain membentuk sinar pedang menggunakan energi spasial, Duan Lingtian juga melemparkan pedang luar angkasa Dao. Dengan ini, sudah terlambat bagi Misuan untuk melemparkan kedalaman teleportasi. Pedang luar angkasa Dao, ini benar-benar luar biasa, kata Misuan. Dia tidak tampak bingung dengan pedang ruang angkasa Duan Lingtian. Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya sebelum gelombang energi spasial yang menakutkan melonjak keluar. Dia telah menggunakan kedalaman dari hukum ruang untuk membentuk penghalang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan di atasnya. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar di udara saat puluhan ribu sinar pedang menabrak penghalang Misuan seperti hujan deras. Hanya dalam beberapa napas, penghalang Misuan mulai redup, jelas kelelahan oleh serangan Duan Lingtian. Sial, Misuan mengutuk dalam hati saat ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Duan Lingtian bukan tandinganku bahkan jika dia menggunakan Space Sword Dao. Namun, saya dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan hukum ruang sekarang karena jiwa saya belum sepenuhnya memiliki tubuh ini. Saya hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatannya, yang seharusnya setara dengan kekuatan yang bisa dilakukan Duan Lingtian sekarang. Dia hanya berhasil mendapatkan sedikit keuntungan karena Space Sword Dao. Satu-satunya cara bagiku untuk mengambil keuntungan dan membunuhnya adalah dengan menggunakan serangan jiwa. Di akhir pikiran Misuan, tombak setinggi 7 kaki muncul di tangan Misuan. Tombak itu berwarna hitam, dan bersinar dengan cahaya merah tua yang menakutkan. Kekuatan serangan Duan Lingtian tampaknya sangat berkurang dengan munculnya tombak itu. Selain itu, tampaknya telah meningkatkan kekuatannya juga. Artefak surgawi. Duan Lingtian tampaknya tidak terkejut ketika dia melihat tombak setinggi 7 kaki itu. Dia tersenyum, dan kata-katanya meneteskan penghinaan ketika dia berkata, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki artefak surgawi? Pedang yang bersinar dengan warna pelangi segera muncul di tangan Duan Lingtian. Itu adalah artefak divine yang menonjol, pedang indah 7 lubang. Sinar pedang Duan Lingtian meledak dengan energi segera setelah pedang indah 7 lubang muncul. Dengan ini, keuntungan yang diperoleh Misuan beberapa saat yang lalu menghilang. Penghalang Misuan berubah redup dan redup dengan kecepatan tinggi. Namun, Misuan tetap tenang seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Dia berteleportasi dan muncul di dekat Duan Lingtian dengan tombak di tangan. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan dingin saat dia berkata, Duan Lingtian, ini untuk mengakhiri ini untuk selamanya. Misuan tidak lagi membuang waktu. Dia ingin membunuh Duan Lingtian sesegera mungkin. Dia akan menggunakan serangan jiwa, yang dia kuasai, untuk menghancurkan jiwa Duan Lingtian. Bahkan, dia agak enggan untuk membunuh Duan Lingtian. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menangkap Duan Lingtian hidup-hidup. Dia tidak menyangka Duan Lingtian telah tumbuh begitu kuat, membuatnya tidak mungkin untuk menangkap Duan Lingtian hidup-hidup. Jika dia tahu Duan Lingtian bukan lagi Dewa Perang Bintang 8, dia tidak akan datang sendiri. Bab 3575, Misuan kalah-kalah kabur penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Misuan tidak terkejut dengan artefak surgawi Duan Lingtian. Bagaimanapun, Wu Hongqing, kepala kuil dari kuil judul, telah berspekulasi bahwa guru Duan Lingtian, Feng Qingyang, kaisar surgawi dari surga penghancur soliter, pasti mengalami pertemuan kebetulan ketika dia berada di neraka Asura yang mendorongnya menjadi dewa hanya dalam beberapa ratus tahun.
Terlebih lagi, pertemuan kebetulan itu bahkan membantu Feng Qing yang menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Dengan demikian, Wu Hongqing menyimpulkan bahwa Feng Qing yang pasti juga memperoleh banyak artefak surgawi selama waktunya di neraka Asura. Mengikuti pemikiran itu, Wu Hongqing menyimpulkan bahwa Feng Qing yang pasti telah memberikan satu-satunya murid sejatinya artefak surgawi. Misuan terpaksa menggunakan serangan jiwanya karena dia tahu tidak mungkin baginya untuk menangkap atau membunuh Duan Lingtian jika tidak. Artefak surgawi Duan Lingtian jelas lebih unggul dari miliknya. Untuk semua alasan ini, dia hanya bisa menggunakan serangan jiwanya untuk membunuh Duan Lingtian. Meskipun serangan jiwanya tidak mengandung kekuatan hukum yang dia pahami dan artefak surgawinya tidak dapat meningkatkan serangan jiwanya, Misuan sangat yakin tentang serangan jiwanya. Dia yakin itu cukup untuk membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian, setelah kamu mati, aku akan mengirim tuanmu, Feng Qing Yang, untuk menemanimu di neraka. Misuan berkata dengan dingin. Setelah itu, energi abu-abu kemasan keluar dari gelabela Misuan, meninggalkan kekosongan beriak di belakangnya. Kamu seharusnya merasa terhormat terbunuh oleh serangan jiwaku. Meskipun jiwa Misuan sekarang hanya milik Kaisar Surgawi 10 arah, bahkan dengan dorongan dari artefak surgawi, hanya beberapa dewa di alam Devata yang mampu menahan serangan jiwanya dengan bantuan artefak surgawi pertahanan jiwa. Astaga, sementara serangan jiwa Misuan menembak ke arah Duan Lingtian, puluhan ribu sinar pedang Duan Lingtian terus jatuh pada Misuan. Namun, Misuan tidak repot-repot memblokir mereka saat ini. Bagaimanapun, menurutnya, sinar pedang akan menghilang begitu dia membunuh Duan Lingtian. Mati, Misuan meraung, yakin bahwa Duan Lingtian akan mati. Menurutnya, para dewa dari alam Devata tidak akan bisa lepas dari serangan jiwanya. Serangan jiwa, Duan Lingtian mengangkat alis. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Aku sudah menunggu lama untuk ini untuk waktu yang lama. Dengan itu, mata Duan Lingtian mulai bersinar dengan warna pelangi. Setelah itu, dua sinar energi 7 warna keluar dari matanya sebelum bergabung menjadi satu. Ini adalah serangan jiwa Duan Lingtian yang telah dijiwai dengan pedang indah 7 lubang, pedang luar angkasa Dao, dan hukum ruang angkasa. Dari jauh, tampak seolah-olah dua meteor sedang bertabrakan. Kedua serangan jiwa itu bertabrakan dan saling mendorong sebentar sebelum mereka tiba-tiba menghilang. Namun, energi 7 warna tetap ada. Artefak surgawi yang menonjol. Misuan berseru saat matanya melebar tak percaya. Tidak hanya dia ditekan oleh pedang Duan Lingtian sebelumnya, tetapi Duan Lingtian bahkan mampu melakukan serangan jiwa sekuat miliknya dengan bantuan pedang. Meskipun dia tidak terkejut bahwa Duan Lingtian memiliki artefak surgawi, dia benar-benar terkejut bahwa itu adalah artefak surgawi yang menonjol. Hanya artefak surgawi terkemuka yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan fisik dan jiwa. Keserakahan langsung membanjiri hatinya. Kekuatannya akan meningkat pesat jika dia bisa mendapatkan artefak suci yang begitu menonjol. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Misuan berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Sinar pedang Duan Lingtian tiba-tiba meningkat kekuatannya dan menusuk Misuan yang tidak mau repot-repot bertahan melawan mereka. Tubuhnya penuh dengan luka dan lubang. Dengan ini, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tubuh Tang Sanpao. Duan Lingtian, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Misuan meraung. Bagaimana mungkin Misuan tidak marah ketika dia telah mengeluarkan banyak upaya untuk memiliki tubuh Tang Sanpao. Dia telah menggunakan satu kesempatannya untuk sepenuhnya mengambil alih tubuh Tang Sanpao. Ini berarti bahwa jika dia gagal menyelaraskan sepenuhnya dengan tubuh Tang Sanpao, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk sepenuhnya memiliki orang lain bahkan jika dia bisa memilikinya. Kami akan melihat apakah Anda mampu melakukan itu. Duan Lingtian mencibir. Kemudian, dia berkata, Huanger, bunuh dia. Ya Tuan. Huanger mengangguk. Astaga, siluet seorang wanita tiba-tiba muncul di sebelah energi 7 warna. Mirip dengan anggota aliansi mendalam utara, Misuan dikejutkan oleh pemandangan ini. Dia mulai gemetar saat dia tergagap. Jiwa artefak. Artefak divine yang menonjol dengan jiwa artefak dianggap sebagai harta yang berharga bahkan di alam dewa. Pada saat ini, Huanger menembak ke arah Misuan saat dia memegang sinar pedang 7 warna yang mempesona di tangannya. Sepertinya dia mampu menghancurkan segalanya dan semua orang yang menghalangi jalannya saat ini. Duan Lingtian, kamu tidak bisa membunuhku.
Misuan menyatukan kedua telapak tangannya tepat pada waktunya. Kabut tiba-tiba berputar di sekelilingnya sebelum api hijau meletus. Dengan itu, kilatan cahaya merah muncul sebelum dia tiba-tiba menghilang ke udara. Astaga, serangan Huanger secara alami meleset. Luar biasa, meskipun dia telah menekan jiwanya menjadi kaisar surgawi 10 arah, dia masih berhasil melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari Raja para Dewa Perantara dan mantan pemimpin klan dari klan Pantom. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk membunuh Misuan sekarang karena Misuan telah melarikan diri. Selain itu, bahkan jika dia bisa melawan Misuan, dia tidak yakin dia akan bisa membunuh Misuan. Terlepas dari pembatasan pada Misuan, bagaimanapun juga, Misuan masih merupakan Raja Dewa Perantara. Ketika Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke tubuh Tang Sanpao yang berlubang, dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu apakah Anda rela membiarkan Misuan memiliki Anda. Namun, jika Anda tidak mau, saya akan membalas Anda. Pada saat ini, anggota aliansi Mendalam Utara memandang Duan Lingtian dengan kagum dan hormat. Wajar sekarang mereka mengetahui bahwa penjaga tertinggi mereka bukan hanya Dewa Perang Bintang 9, tetapi dia juga memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Selain itu, beberapa saat yang lalu, dia hampir membunuh Dewa Perang Bintang 9 lainnya. Setelah menyingkirkan pedang indah 7 lubang, Duan Lingtian memandang Luo Yiming dan berkata, "Pemimpin Luo, terima kasih telah menjagaku selama ini. Namun, sudah waktunya bagi saya untuk meninggalkan aliansi Mendalam Utara. Namun, saya tidak berpikir Anda perlu membubarkan aliansi. Lagi pula, Anda tidak mengetahui identitas saya. Terlebih lagi, aliansi yang diberikan tidak akan memiliki kesempatan untuk melampiaskan kemarahan mereka padamu." Sebelum Luo Yiming bisa menjawab, Duan Lingtian sudah berteleportasi. Dia pergi. Luo Yiming tahu hari seperti itu akan datang sehingga dia secara mental siap untuk itu. Namun, anggota lain dari aliansi Mendalam Utara agak kecewa dengan kepergian Duan Lingtian. Saya pikir penjaga tertinggi akan tinggal dan membawa kita ke wilayah tengah. Betapa naifnya, bagaimana dia bisa tinggal bersama kita? Bahkan jika dia tidak pergi hari ini, dia akan segera pergi. Dengan bakat bawaannya, dia akan segera mencapai keilahian. Bahkan jika dia membantu kita menemukan tempat di wilayah tengah, setelah dia pergi, apakah menurutmu aliansi lain di wilayah tengah akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Hei, apakah kamu mendengar bagian terakhir dari kata-kata penjaga tertinggi sebelum dia pergi? Apakah Anda pikir dia akan berurusan dengan aliansi yang diberikan? Itu pasti terdengar seperti itu. Setelah kematian pemimpin kedua mereka, aliansi yang diberikan telah memburu wali tertinggi kita. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang bahkan jika mereka menemukannya. Bab 3576, Duan Lingtian tiba di aliansi yang diberikan penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy sebelumnya, ketika Wulong, pemimpin kedua dari aliansi yang diberikan, menantang Duan Lingtian berpikir masalahnya hanya antara dia dan Wulong. Faktanya, dia tidak berniat membunuh Wulong sampai Wulong berusaha membunuhnya. Meskipun Duan Lingtian sadar bahwa membunuh Wulong akan memprovokasi aliansi yang diberikan dan kaisar surgawi dari surga yang diberikan, itu tidak mengubah pikirannya tentang membunuh Wulong. Lagi pula, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia menyelamatkan seseorang yang mencoba membunuhnya hanya karena dia takut menyinggung kaisar surgawi dari surga yang diberikan. Faktanya, masalah ini bahkan dapat menyebabkan dia membentuk simpul di hatinya yang akan menghambat kultivasinya di masa depan. Aku tidak akan menjadi manusia setengah dewa jika aku tidak membunuh Wulong. Duan Lingtian tidak memiliki penyesalan sedikit pun tentang membunuh Wulong. Dia tidak akan menjadi Dewa Perang Bintang 9 dalam waktu sesingkat itu jika dia tidak membunuh Wulong. Aliansi yang diberikan. Sebelumnya, Duan Lingtian akan mengambil cuti dari kultivasi tertutupnya dan meninggalkan tanah kultivasinya di aliansi Mendalam Utara. Ada beberapa contoh di mana dia mendengar percakapan antara anggota aliansi Mendalam Utara. Pada saat itu, dia telah mendengar bahwa aliansi yang diberikan telah mengumumkan bahwa mereka yang memberikan petunjuk tentang keberadaannya akan diberi hadiah. Selain itu, mereka yang berhasil membunuhnya dan menyerahkan mayatnya kepada mereka akan diberi hadiah yang lebih mahal. Saya harap aliansi yang diberikan tidak akan mengecewakan saya sekarang karena saya mengirim diri saya ke pangkalan mereka.
Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia terbang menuju wilayah tengah tempat aliansi yang diberikan bermarkas. Karena Duan Lingtian melakukan perjalanan melalui teleportasi, yang menempuh jarak yang sangat jauh setiap kali dia berteleportasi, dia segera tiba di wilayah tengah medan perang 9 Serenitis. Begitu Duan Lingtian tiba, dia menemukan seorang pria parubaya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, bisakah Anda mengarahkan saya ke markas aliansi yang diberikan?" "Saya tidak tahu," pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar, kesal dengan Duan Lingtian karena menghalangi jalannya. "Terima kasih." Duan Lingtian berteleportasi. Ketika pria parubaya itu melihat Duan Lingtian menghilang ke udara tipis, punggungnya berkeringat dingin. Memikirkan dia begitu tidak sabar terhadap seseorang yang begitu kuat. Duan Lingtian terus menanyakan arah ke pangkalan aliansi yang diberikan, tetapi kebanyakan orang menanggapinya dengan tidak sabar. Akhirnya, dia menyadari betapa kasarnya dia karena tiba-tiba menghalangi jalan seseorang. Karenanya, ketika dia menemukan target berikutnya, dia terbang ke samping sebelum memanggil. Orang yang dipanggil Duan Lingtian adalah seorang pria muda dengan penampilan biasa dan tubuh sedang. Namun, matanya tajam, dan dia telah menentukan udara di sekitarnya. "Tuan, bisakah Anda mengarahkan saya ke pangkalan aliansi yang diberikan?" Ekspresi pemuda itu sedikit berubah ketika dia melihat seberapa cepat Duan Lingtian bergerak. Dia memandang Duan Lingtian dengan waspada dan mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri. Dia tahu bahwa Duan Lingtian dapat dengan mudah membunuhnya. Setelah melihat reaksi pemuda itu, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Apakah kamu pikir kamu akan hidup sekarang jika aku ingin membunuhmu?" Ekspresi pemuda itu mereda setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia berkata, "Pangkalan aliansi yang diberikan ada di wilayah tengah kedua." Wilayah tengah kedua, Duan Lingtian terkejut. "Lalu, di mana tempat ini?" Pria muda itu memandang Duan Lingtian dengan curiga ketika dia berkata, "Wilayah tengah keenam." "Bagaimana saya bisa sampai ke wilayah tengah kedua?" Duan Lingtian bertanya. Pemuda itu menunjuk ke tenggara dan berkata, "Pergilah ke arah ini dan kamu akan tiba di wilayah tengah kedua setelah melewati wilayah tengah keempat." Aliansi yang diberikan adalah kekuatan terkuat di wilayah tengah kedua sehingga semua orang di sana tahu di mana lokasinya. "Mengapa Anda pergi ke aliansi yang diberikan?" "Saya tidak berpikir mereka merekrut anggota baru sekarang. Sejak pemimpin kedua mereka, Wu Long, meninggal, mereka berhenti merekrut anggota baru. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan mulai merekrut anggota lagi." Duan Lingtian menjawab dengan senyum tipis di wajahnya, "Saya tidak berencana untuk bergabung dengan aliansi yang diberikan." Kemudian, matanya menyipit saat dia menambahkan, "Aku akan membalikkan aliansi yang diberikan." "Bagaimanapun, terima kasih." Dengan itu, Duan Lingtian berteleportasi sebelum pemuda itu bahkan bisa menjawab. Dia ingin membalikkan aliansi yang diberikan. Apakah dia bercanda? Sekarang setelah kupikir-pikir, dia terlihat cukup familiar, pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri setelah Duan Lingtian pergi. Setelah beberapa lusin napas, matanya melebar saat dia berseru, "Dia Duan Lingtian. Orang yang sedang dicari oleh aliansi yang diberikan." Namun, dia terlihat lebih tampan secara pribadi. Pemuda itu telah melihat potret yang dibagikan aliansi yang diberikan. Dia bilang dia ingin membalikkan aliansi yang diberikan. Kenapa dia begitu percaya diri? Bukankah dia hanya Dewa Perang Bintang 8? Bahkan jika dia sangat kuat, dia bukan tandingan Ji Ying, pemimpin pertama dari aliansi yang diberikan yang merupakan Dewa Perang Bintang 9. Mungkinkah dia menjadi Dewa Perang Bintang 9 juga? Semakin pemuda itu memikirkannya, semakin dia berpikir itu mungkin. Lagi pula, setelah bersembunyi begitu lama, mengapa Duan Lingtian tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke aliansi yang diberikan? "Aku harus pergi dan melihat-lihat." Pemuda itu tidak ragu-ragu dan terbang ke arah yang baru saja dia tunjukkan kepada Duan Lingtian. "Hidupku akan lengkap jika aku bisa menyaksikan pertempuran antara Duan Lingtian dan Ji Ying." Mata pemuda itu terbakar dengan kegembiraan saat dia berjalan ke wilayah tengah kedua. Sebagai kekuatan terkuat di wilayah tengah kedua, basis aliansi yang diberikan terletak di jantung wilayah tersebut. Di basis aliansi yang diberikan, meskipun berada di tempat yang berbeda, Ji Ying dan Yue Chao Kun, Dewa Perang Bintang 9 yang dikirim oleh kuil judul, sedang menunggu kembalinya Misuan. Mereka penasaran apakah Duan Lingtian benar-benar Li Feng, penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara. Sementara mereka menunggu Misuan,
Jing, suara keras dan energi bergema melalui basis aliansi yang diberikan. Saya Duan Lingtian. Saya mendengar aliansi yang diberikan telah mencari saya. Sekarang aku di sini, bukankah kamu seharusnya keluar untuk menyambutku? Petik 2. Duan Lingtian melayang di udara di depan pintu masuk pangkalan aliansi yang diberikan dengan tangan di punggungnya. Awalnya, para penjaga dari aliansi yang diberikan menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan pemuda berpakaian ungu itu. Namun, ekspresi mereka berubah drastis ketika dia mengumumkan namanya. Dia Duan Lingtian, jadi dia satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang dari surga penghancur soliter. Orang yang membunuh pemimpin kedua Wulong. Beraninya dia muncul di sini dan menuntut pemimpin kita untuk menemuinya. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Bukankah dia bersembunyi? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Tak lama kemudian, sebagian besar dari mereka menyadari bahwa Duan Lingtian muncul di markas mereka. Itu berarti Duan Lingtian tidak takut pada pemimpin mereka. Ini hanya bisa berarti bahwa Duan Lingtian sekarang adalah Dewa Perang Bintang 9. Apakah mungkin dia menjadi Dewa Perang Bintang 9? Duan Lingtian, ekspresi Yue Chao Kun berubah muram. Sepertinya penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara di wilayah utara kedua bukanlah Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian ada di sini, itu berarti dia sekarang adalah Dewa Perang Bintang 9. Tak perlu dikatakan, tidak terpikir oleh Yue Chao Kun bahwa Misuan telah dikalahkan oleh Duan Lingtian. Dia berasumsi Misuan sedang sibuk menyelidiki penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara. Tentu saja, Yue Chao Kun tidak pernah berpikir bahwa Misuan akan dikalahkan oleh Duan Lingtian. Dia pikir Misuan pasti masih sibuk menyelidiki penjaga tertinggi dari aliansi mendalam utara ketika Duan Lingtian, yang telah mereka cari tinggi dan rendah, tiba-tiba muncul. Jiying pasti sedang dalam perjalanan untuk menemuinya sekarang, kan? Yue Chao Kun berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, dia menerima pesan dari Jiying. Bukankah target kuil judul Duan Lingtian juga? Karena dia ada di sini, mengapa kamu tidak ikut denganku untuk menemuinya? Yue Chao Kun mencibir setelah mendengar pesan Jiying. Dia tahu bahwa Jiying yang arogan tidak yakin tentang bagaimana menghadapi Duan Lingtian, oleh karena itu, Jiying mengundangnya. Bab 3577, Pendekar Chu, Dewa Perang Bintang 9. Sebagian besar anggota aliansi yang diberikan tidak berpikir Duan Lingtian memiliki keinginan mati. Mereka yakin dia tidak akan muncul jika dia tidak cukup kuat. Duan Lingtian terus melayang dengan tenang di depan pintu masuk pangkalan aliansi yang diberikan dengan tangan di punggungnya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di luar pintu masuk aliansi yang diberikan. Beberapa anggota aliansi bahkan keluar untuk melihatnya. Dia Duan Lingtian, dia tampak muda, tetapi apakah dia benar-benar lebih muda dari 700 tahun? Tentu saja, sudah diverifikasi berkali-kali oleh berbagai pihak. Duan Lingtian tidak terganggu oleh kerumunan dan perhatian diarahkan padanya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi legendaris Feng Qing yang dari Solitaire Destructive Heaven. Dia adalah pemenang dari Battle of the Geniuses di Devata Realms yang menunjukkan kekuatan dari Seven Star God of War pada saat itu. Dia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Selain itu, setelah memasuki medan perang 9 Serenitis, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri setelah membunuh Wulong, menggantikan Wulong sebagai Dewa Perang Bintang 8 terkuat di medan perang 9 Serenitis. Aliansi yang diberikan telah mencari Duan Lingtian di mana-mana tetapi tidak berhasil. Tidak ada yang mengharapkan dia muncul atas kemauannya sendiri. Sepertinya benar bahwa murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang sangat berbakat. Baginya untuk datang ke sini, dia pasti memiliki terobosan dan menjadi Dewa Perang Bintang 9. Semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk pangkalan aliansi yang diberikan untuk menonton pertunjukan saat berita menyebar tentang kedatangan Duan Lingtian. Pengunjung aliansi yang melihat adegan ini dengan cepat memberitahu teman-teman mereka, menyebabkan berita menyebar lebih cepat dan lebih cepat. Duan Lingtian jelas tidak ada di sini untuk mengobrol dengan ramah. Aku ingin tahu apakah Duan Lingtian atau Jiying lebih kuat. Lihat, semakin banyak orang yang datang. Saya ingin tahu apakah Dewa Perang Bintang 9 lainnya di wilayah tengah akan datang untuk menonton pertunjukan juga. Tentu saja, mereka akan melakukannya. Namun, masih harus dilihat apakah mereka akan tiba tepat waktu untuk menonton pertunjukan. Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan Duan Lingtian dari jauh. Pada saat yang sama,
Jumlah orang terus meningkat. Sekelompok penonton berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan Duan Lingtian dari jauh. Jumlah orang masih meningkat tanpa henti. Lihat, Qin Zhenyi, aliansi awal penjaga surga yang kedua ada di sini. Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu panjang segera setelah mereka mendengar kata-kata ini. Aliansi Inception Surga adalah aliansi terkenal yang setara dengan aliansi yang diberikan di wilayah tengah. Mereka adalah aliansi terkuat di wilayah tengah ketiga. Pemimpin aliansi Inception Surga juga merupakan Dewa Perang Bintang 9. Penjaga kedua mereka, Qin Zhenyi, adalah Dewa Perang Bintang 8 yang telah berada di medan Perang 9 Serenitas untuk waktu yang lama juga agak terkenal. Orang-orang yang mengenali Qin Zhenyi datang untuk menyambutnya satu demi satu. Guardian Qin, kamu datang untuk menonton pertunjukan juga. Guardian Qin, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran hari ini? Duan Lingtian atau pemimpin Jiying dari aliansi yang diberikan. Banyak kenalan Qin Zhenyi ingin mengetahui pendapatnya. Namun, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat dan lihat apa yang terjadi. Setelah kedatangan Qin Zhenyi, beberapa Dewa Perang Bintang 8 yang terkenal di wilayah tengah mulai muncul juga, menarik banyak perhatian. Sebagian besar dari mereka berada di sekitar ketika mereka mendengar berita itu sehingga mereka memutuskan untuk datang. Berita Duan Lingtian telah menyebar agak jauh. Beberapa orang yang terlalu jauh tidak repot-repot pergi ke basis aliansi yang diberikan. Meskipun demikian, mereka masih menunggu dengan penuh semangat untuk hasil pertempuran yang akan datang. Semua orang penasaran siapa yang lebih kuat, Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter, atau Jiying, murid sejati pertama Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan. Duan Lingtian harus yakin dia akan menang karena dia berani muncul. Jiying kemungkinan akan kalah jika mereka terlibat dalam pertempuran. Banyak orang berpendapat bahwa Duan Lingtian akan menang. Kenapa Jiying belum keluar? Setelah beberapa saat, banyak yang menemukan bahwa banyak anggota aliansi surga yang diberikan telah keluar, tetapi Jiying, pemimpin mereka, belum muncul. Apakah dia takut? Jika dia mengamuk, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dan aliansi yang diberikan, tetapi dia juga akan mempermalukan tuannya, Kaisar Surgawi dari yang diberikan juga. Ketika mereka mendiskusikan aliansi yang diberikan, orang-orang semakin merendahkan suara mereka. Bagaimanapun, anggota aliansi yang diberikan hadir. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di udara, menarik perhatian semua orang. Untungnya, aku tidak terlambat. Tak lama kemudian, seorang tua berotot mengenakan jubah hijau panjang turun dari langit. Tanda berbentuk berlian bisa dilihat di gelabelannya, dan dia memegang pisau sempit berselubung di tangannya. Rambut putihnya yang tidak terawat berkibar tertiup angin saat dia turun. Bukankah itu pendekar pedang Chu? Seseorang berseru. Pendekar pedang Chu. Tatapan orang banyak segera berubah. Pendekar Chu tidak termasuk dalam aliansi apapun dan lebih suka menyimpannya sendiri. Tidak ada yang tahu nama atau latar belakangnya di luar Nine Serenities Battlefield. Dia terkenal di wilayah tengah karena dia adalah Dewa Perang Bintang 9. Salam, Senior Chu. Qin Zhenyi membungkuk dan menyapa pendekar pedang itu. Dewa Perang Bintang 8 terkemuka lainnya mengikuti dan menyapa pendekar pedang itu dengan busur juga. Bahkan mereka yang tidak tahu siapa pendekar pedang itu tahu bahwa dia harus menjadi Dewa Perang Bintang 9 agar Dewa Perang Bintang 8 yang menonjol bisa begitu hormat. Pendekar Chu mengangguk sebagai jawaban. Jangan pedulikan aku. Saya berada di sekitar ketika saya mendengar sesuatu yang menarik sedang terjadi di sini. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan bertanya, jadi itu Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Ya, Senior Chu, jawab Qin Zhenyi dengan hormat. Sungguh pemuda yang tampan. Pendekar Chu mengangguk. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar kuat atau dia hanya sembrono. Saat ini, pemimpin Jiying ada di sini. Semua orang mengalihkan perhatian mereka dari pendekar Chu segera. Pada saat ini, dua orang yang dikelilingi oleh sekitar selusin orang berjalan keluar dari pintu masuk pangkalan aliansi yang diberikan. Pemimpin Jiying akhirnya ada di sini. Kebanyakan orang segera mengenali salah satu dari dua orang yang berjalan di depan. Siapa yang berdiri di sebelah pemimpin Jiying? Apakah pembangkit tenaga listrik baru bergabung dengan aliansi yang diberikan? Agar orang itu berdiri bahu-membahu dengan Jiying,
semua orang tahu dia harus luar biasa. Di masa lalu, hanya Wulong yang memiliki hak istimewa untuk melakukannya. Secara alami, mereka ingin tahu tentang identitas orang ini. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, "Surga! Bukankah dia Yue Chao Kun, Master Kuil dari cabang kuil judul di surga 10.000 binatang? Dia sudah lama tidak memasuki medan perang 9 Serenitis, jadi mengapa dia tiba-tiba kembali?" Orang di sebelah Ji Ying itu adalah Yue Chao Kun. Yue Chao Kun, dia sudah lama menjadi dewa perang bintang 9. Kenapa dia bersama Ji Ying? Apakah Ji Ying mengundangnya ke sini untuk berurusan dengan Duan Lingtian? Aku meragukan itu. Ji Ying tidak memiliki pengaruh seperti itu. Menurut pendapat saya, Kaisar Surgawi Ji Yu pasti telah meminta bantuan dari kuil judul sehingga kuil judul mengirim Yue Chao Kun ke sini. Hal-hal tidak terlihat baik untuk Duan Lingtian jika Yue Chao Kun ada di sini untuk membantu Ji Ying. Kerumunan memandang Duan Lingtian dengan simpatik ketika mereka menemukan orang yang berdiri di sebelah Ji Ying adalah kepala kuil dari cabang kuil judul. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian mendengar bisikan di sekitarnya. Matanya sedikit menyipit, dan bibirnya melengkung menjadi seringai ketika dia berpikir dalam hati, pemimpin kuil dari cabang kuil judul di surga 10.000 binatang. Kuil judul benar-benar efisien. Mereka tidak hanya mengirim misuan, tetapi mereka bahkan mengirim dewa perang bintang 9 lainnya ke sini. Kita akan lihat apakah dia lebih kuat dari misuan. Bukannya ketakutan, semangat juang Duan Lingtian melonjak. Dia tidak membuang waktu dan berteleportasi di depan Ji Ying dan Yue Chao Kun. Duan Lingtian, Ji Ying mengangkat alis. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Duan Lingtian, dia hanya melihat potret dirinya. Ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Setelah itu, dia mengirim transmisi suara ke Pendekar Chu. "Senior Chu, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dan Kepala Kuil Cabang Yue untuk mengalahkan Duan Lingtian. Saya pasti akan meminta tuan saya untuk menghadiahi Anda dengan mahal jika Anda menerima undangan saya." Ji Ying selalu sangat berhati-hati. Bahkan jika dia tahu ada kemungkinan Duan Lingtian tidak sekuat kelihatannya, dia tidak ingin mengambil risiko. Dia menginginkan bantuan ekstra sehingga dia bisa mengamankan kemenangannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meminta Pendekar Chu untuk membantunya. Setelah mendengar kata-kata Ji Ying, mata Pendekar Chu langsung bersinar dengan keserakahan. Bab 3578, 3 lawan 1 penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Pendekar Chu adalah seorang veteran dewa perang bintang 9 di medan perang 9 Serenitis. Kekuatannya setara dengan Yue Chao Kun, Master Kuil dari cabang kuil judul di surga 10.000 binatang. Jika dia tiba-tiba menghilang dari 9 Serenitis Battlefield untuk waktu yang lama, kebanyakan orang akan menduga dia telah mencapai keilahian. Karena dia menghabiskan banyak waktu di 9 Serenitis Battlefield dan cukup aktif, dia agak terkenal. Sebaliknya, sudah lama sekali sejak Yue Chao Kun memasuki medan perang 9 keheningan. Oleh karena itu, kebanyakan orang mengira dia telah mencapai ketuhanan. Karenanya, ketika orang menemukan identitasnya, mereka agak terkejut. Kupikir Yue Chao Kun telah mencapai keilahian karena dia sudah lama tidak datang ke sini. Kurasa aku salah. Dia agak tua sekarang, kan? Sepertinya dia tidak memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai keilahian. Terus, bahkan jika dia tidak dapat mencapai keilahian, sebagai dewa perang bintang 9, dia berdiri di puncak semua alam Devata. Pada saat ini, suasana telah berubah agak tegang ketika mata orang banyak melesat di antara dua veteran dari 9 Serenitis Battlefield, Yue Chao Kun dan Pendekar Chu, dan dua murid sejati dari dua kaisar surgawi masing-masing, Duan Lingtian dan Ji Ying. Namun, ketika mereka melihat Pendekar Chu, mata mereka bersinar dengan kecurigaan. "Hei, menurutmu Pendekar Chu datang untuk membantu Ji Ying? Siapa tahu, ada kemungkinan dia hanya datang untuk menonton pertunjukan seperti yang dia katakan sebelumnya. Namun, jika Ji Ying mengundangnya ke sini maka Duan Lingtian tidak akan punya kesempatan." Tapi, Duan Lingtian sepertinya tidak takut sama sekali. Mungkin, dia hanya berpura-pura. Mungkin juga dia tidak mengenal Yue Chao Kun. Sementara orang banyak sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, sedikit kerutan muncul di wajah Yue Chao Kun seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia telah mengirim pesan ke Misuan ketika Ji Ying mencarinya sebelumnya. Namun, hingga saat ini, tidak ada tanggapan sama sekali dari Misuan. "Tuan Misuan,
Duan Lingtian sekarang berada di pangkalan aliansi yang diberikan. Tolong tanggapi saya ketika Anda menerima pesan saya. Yue Chaokun mengirim pesan lain ke Misuan. Namun, sama seperti sebelumnya, dia masih belum menerima balasan. Meskipun dia bingung, dia dengan cepat mengabaikan masalah ini. Lagi pula, mungkin saja Misuan, yang arogan seperti dirinya, meremehkan untuk menanggapi pesannya dan sudah dalam perjalanan kembali. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak dapat membayangkan bahwa Misuan tidak dapat membalasnya bahkan jika dia menginginkannya. Tubuh fisik Misuan, yang merupakan milik Tang Sanpao, telah dihancurkan oleh Duan Lingtian. Dia telah melarikan diri dalam bentuk jiwanya menggunakan seni rahasia dan menyembuhkan dirinya sendiri di sudut terpencil medan perang 9 Serenitis. Meskipun dia menerima pesan Yue Chaokun, tidak ada cara baginya untuk merespon karena dia tidak memiliki tubuh fisik. Ini sudah berakhir untuk mereka, gumam Misuan pada dirinya sendiri ketika dia menerima pesan Yue Chaokun lagi. Setelah bertarung dengan Duan Lingtian sebelumnya, dia tidak ragu bahwa bahkan jika Yue Chaokun bergabung dengan Ji Ying, mereka sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini dan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak, tidak banyak dewa perang bintang 9 yang cocok untuknya. Yue Chaokun, yang tidak menyadari pikiran Misuan, mempelajari Duan Lingtian yang berdiri di seberangnya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia bertemu Duan Lingtian. Dia telah melihat Duan Lingtian selama pertempuran jenius di alam Devata. Pada saat itu, Duan Lingtian hanyalah seorang junior, untuk berpikir Duan Lingtian sekarang memiliki kekuatan untuk melawannya. Ketika Duan Lingtian melihat lebih dekat pada Yue Chaokun, dia juga merasa dia agak familiar. Mengingat identitas Misuan, dia tahu dia pasti telah melihat Yue Chaokun selama pertempuran jenius di alam Devata. Dia tidak terlalu memperhatikan Yue Chaokun saat itu. Bagaimanapun, ada dewa yang hadir pada waktu itu. Ketika Duan Lingtian akhirnya berbicara, dia mengabaikan kata-kata Ji Ying dan berkata, "Mengapa kalian berdua tidak datang padaku sekaligus?" Tidak seperti orang banyak yang masih sibuk berspekulasi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian tidak ragu bahwa Yue Chaokun dikirim ke sini untuk menghadapinya. Dia semakin yakin ketika dia mendengar bahwa Yue Chaokun sudah lama tidak berada di medan perang 9 Serenitis. Duan Lingtian tidak berbicara dengan keras, tetapi semua orang mendengar kata-katanya. Tidak hanya ekspresi Ji Ying dan Yue Chaokun yang berubah menjadi serius, tapi ekspresi Swordsman Chu juga berubah sedikit serius. Adapun orang banyak, mereka langsung gempar. Banyak dari mereka menggelengkan kepala ketika mereka melihatnya. Apakah Duan Lingtian baru saja memberitahu Ji Ying dan Yue Chaokun untuk melawannya bersama? Apakah dia marah? Bahkan jika dia adalah dewa perang bintang 9, bagaimana dia bisa bertarung melawan dua dewa perang bintang 9? Terlebih lagi, mereka telah menjadi dewa perang bintang 9 lebih lama darinya. Apakah egonya tumbuh setelah dia menjadi dewa perang bintang 9? Mungkin, dia pikir dia tak terkalahkan di bawah langit sekarang. Di medan pertempuran 9 Serenitis, mereka yang bisa bertarung melawan Ji Ying dan Yue Chaokun sekaligus bisa dihitung dengan satu tangan. Mereka kebanyakan hanya selangkah lagi untuk mencapai keilahian. Lagi pula, Duan Lingtian masih muda. Seperti yang mereka katakan, kaum muda tidak mengenal rasa takut. Sebaliknya, 3 dewa perang bintang 9 lainnya tidak menganggap enteng kata-kata Duan Lingtian. Akhirnya, Ji Ying berkata dengan ekspresi gelap saat dia melangkah maju, "Duan Lingtian, saya harap kepercayaan diri Anda sesuai dengan kekuatan Anda. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini untuk membalaskan dendam adikku." Yue Chaokun mulai bergerak juga. Keributan lain pecah. Jadi Yue Chaokun benar-benar di sini untuk membantu Ji Ying. Kesampingkan kesombongan Duan Lingtian, bukankah menurutmu kedua orang ini agak tidak tahu malu? Mereka pasti sudah lama berkolusi. Banyak orang menatap Duan Lingtian tanpa berkedip, ingin melihat apakah kepercayaan dirinya cocok dengan kekuatannya. Pada saat ini, Yue Chaokun berkata dengan dingin, "Duan Lingtian, hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama tuanmu." "Beri aku pelajaran," Duan Lingtian berkata dengan jijik sambil melirik Yue Chaokun. "Apakah kamu layak? Kamu mencari kematian." Terlepas dari usia dan pengalamannya, Yue Chaokun kehilangan kesabaran ketika dia mendengar penghinaan dalam kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata kepada Ji Ying, "Pemimpin Ji Ying, mari kita serang bersama." Astaga, astaga, astaga. Begitu suara Yue Chaokun jatuh,
energi hijau meledak dari tubuh Ji Ying. Energi melonjak dan bergejolak di sekelilingnya dengan kecepatan kilat. Berdasarkan ini, semua orang dapat mengatakan bahwa dia memahami hukum angin. Guyuran, guyuran, guyuran. Pada saat yang sama, energi biru melonjak keluar dari tubuh Yue Chao Kun seperti tsunami. Jelas, dia memahami hukum air. Menyerang. Duo itu menyerang secara bersamaan. Dengan bantuan hukum angin, kecepatan serangan Yao Chao Kun meningkat pesat. Pada saat ini, penjaga aliansi yang diberikan buru-buru berkata kepada anggota lain, mundur. Ledakan. Gelombang kejut dari dua serangan langsung merusak pintu masuk markas aliansi yang diberikan. Kerumunan menyaksikan energi yang mengamuk menyapu ke arah sosok berpakaian ungu di kejauhan dengan ketakutan bersinar di mata mereka. Hanya gelombang kejut dari serangan mereka yang begitu kuat. Saya hanya bisa membayangkan betapa kuatnya serangan itu. Saat ini, mendering, sosok lain bergabung dalam pertempuran pada saat ini. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat pendekar Chu mendarat di sebelah Ji Ying dan Yue Chao Kun. Begitu dia menghunus pedang sempitnya, sinar pedang emas langsung melesat dan mengejar energi biru dan hijau. Bab 3579, Transformasi Huanger. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy tidak ada yang mengharapkan pendekar Chu untuk bergerak sama sekali. Lagi pula, ketika dia baru saja tiba, dia mengatakan bahwa dia hanya datang untuk menonton pertunjukan. Tidak ada yang menyangka dia akan bergabung dengan Ji Ying dan Yue Chao Kun pada saat yang genting dan membantu mereka menghadapi Duan Lingtian. Pendekar Chu dan Yue Chao Kun keduanya veteran Dewa Perang Bintang 9 di medan Perang 9 Serenitis. Bahkan Ji Ying telah menjadi Dewa Perang Bintang 9 untuk waktu yang lama sekarang dapat dianggap sebagai veteran dibandingkan dengan Duan Lingtian. Memikirkan ketiga veteran Dewa Perang Bintang 9 ini bergabung untuk berurusan dengan Dewa Perang Bintang 9 yang baru dipromosikan. Apakah para veteran ini tidak tahu malu? Secara alami, bahkan jika anggota aliansi yang diberikan berpikir bahwa pemimpin mereka tidak memiliki rasa malu, mereka tidak berani menyuarakan pendapat mereka. Ada juga orang yang berpikir tidak ada yang salah dengan tindakan Ji Ying, Yue Chao Kun, dan pendekar Chu. Lagi pula, seperti kata pepatah, semua adil dalam cinta dan perang. Duan Lingtian, sejak saya meninggalkan medan perang 9 Serenitis, Anda adalah orang pertama yang membuat saya menggambar artefak saya, kata Yue Chao Kun. Pada titik tertentu, apa yang tampak seperti tongkat telah muncul di tangannya. Itu tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari kristal, dan garis-garis cahaya biru melilit di sekelilingnya seperti naga. Ketika dia mengacungkan tongkatnya, gelombang energi dari hukum air tampaknya telah didorong dan menyapu Duan Lingtian dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu seperti banjir yang tak terbendung. Pada saat yang sama, Ji Ying diam-diam mengeluarkan manik-manik yang bersinar dengan energi hijau. Tak lama kemudian, energi mulai membentuk sinar pedang. Dia menyalurkan energi asal surgawinya ke dalam manik-manik, meningkatkan serangannya. Dengan demikian, energi dari hukum angin semakin kuat saat menyapu Duan Lingtian. Adapun pendekar Chu, dia sudah menggunakan senjata surgawi kelas kaisar segera setelah dia bergerak. Dua garis cahaya, yang masing-masing berwarna merah tua dan warna tinta, melilit satu sama lain dan berkilau di permukaan senjata. Ini tidak lain adalah roh senjatanya. Meskipun itu bukan artefak surgawi, itu masih merupakan senjata surgawi kelas kaisar dengan roh senjata. Kekuatannya sebanding dengan artefak surgawi Ji Ying dan Yue Chao Kun yang tidak memiliki jiwa artefak. Di alam Devata, banyak yang tidak menganggap artefak surgawi tanpa jiwa artefak sebagai artefak surgawi sejati. Mereka menganggapnya sebagai setengah artefak. Ketika digunakan oleh mereka yang lebih lemah dari Dewa Perang Bintang 9, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan senjata surgawi kelas kaisar dengan roh senjata. Hanya di tangan 9 bintang Dewa Perang, yang energi asal surgawinya membawa jejak energi surgawi, mungkin mereka lebih kuat dari senjata surgawi kelas kaisar dengan roh senjata. Saat kerumunan menyaksikan 3 veteran Dewa Perang Bintang 9 menyerang Duan Lingtian secara bersamaan, semua orang yakin Duan Lingtian akan binasa bahkan jika dia telah menjadi Dewa Perang Bintang 9. Mereka tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Tidak masalah siapa itu, tapi mereka pasti akan binasa ketika dihadapkan dengan serangan simultan dari 3 veteran Dewa Perang Bintang 9. Hanya dewa yang bisa menahan serangan ini. Dalam keadaan ini,
saya khawatir akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menggunakan teleportasi kedalaman juga. Tepat sekali, itu tidak akan berguna bahkan jika dia telah menggabungkan kedalaman teleportasi dan kedalaman transportasi. Mata orang banyak tertuju pada serangan amukan yang menyapu Duan Lingtian. Naga angin dan air ditemani oleh sinar pedang emas Swordsman Chu saat mereka menerkam ke arah target mereka. Sementara itu, Duan Lingtian yang berdiri di tengah badai mengeluarkan Mastery Daunnya. Hanya dalam beberapa saat, area dalam radius 10 meter di sekitarnya mulai berubah dan beriak. Ketika energi dari hukum angin dan hukum air melakukan kontak dengan ruang, mereka langsung ditelan oleh ruang terdistorsi di sekitar Duan Lingtian. Namun, karena kekuatan energi, Mastery Dao Duan Lingtian tampaknya berjuang untuk menahan dan menetralisirnya. Dengan tambahan sinar pedang emas Swordsman Chu, akan lebih sulit bagi Duan Lingtian untuk menghadapi serangan bahkan jika dia telah menggunakan Mastery Dao-nya menggunakan Celestial Origin energinya yang membawa jejak dari Divine Energy. Mereka menemukan pembantu lain. Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia melihat pendekar Chu juga bergabung. Meskipun ini di luar dugaannya, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, matanya berkilat dingin ketika dia berkata, apakah kamu dari kuil judul atau aliansi yang diberikan, kalian semua harus mati hari ini. Pohon Dewa Pohon Pinus Willow, pedang indah 7 lubang, hanya dengan berpikir, fenomena gambar Godly Tree Willow Divine Tree muncul dan mulai memadat menjadi bentuk. Pada saat yang sama, Duan Lingtian membuka dunia kecilnya. Energi Divine Tree of Life melonjak dan beresonansi dengan Pine Willow Divine Tree. Pine Willow Divine Tree bersinar dengan cahaya putih segera setelah energi dari Divine Tree of Life melonjak ke dalamnya. Serangan Jiying, Yue Chao Kun, dan pendekar Chu mendarat di Pine Willow Divine Tree, memberikan kerusakan berat pada batang dan cabangnya. Namun demikian, pada saat berikutnya, batang dan cabang itu sembuh sendiri dan tumbuh kembali. Ini adalah kekuatan penyembuhan dari pohon kehidupan surgawi. Setelah menjadi Dewa Perang Bintang 9, Duan Lingtian menemukan bahwa dia dapat menggunakan energi asal surgawinya yang berisi jejak energi surgawi untuk menghubungkan pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya dan pohon Dewa Pohon Willow Pinus, memungkinkan pohon Dewa Pohon Dedalu Pinus. Pohon untuk mendapatkan kekuatan penyembuhan dari pohon kehidupan surgawi. Pada saat ini, Huanger, jiwa artefak dari pedang indah 7 lubang muncul. Tubuhnya bersinar dengan cahaya 7 warna ketika dia muncul. Dia membungkuk dan berkata kepada Duan Lingtian, Tuan, biarkan saya berurusan dengan mereka atas nama Anda. Setelah itu, tanda berbentuk pedang muncul di Glabella Huanger. Itu bersinar menyilaukan dengan lampu 7 warna yang beresonansi dengan pedang di bawah kaki Duan Lingtian. Pada saat ini, Pine Willow Divine Tree tampak tidak bisa dihancurkan. Cahaya 7 warna semakin intensif dan menerangi sekeliling dengan segera. Pada saat yang sama, itu menyelubungi 3 serangan dari lawan Duan Lingtian. Dengan ini, Duan Lingtian menarik fenomena gambar Dewa Pohon Willow Pohon Pinus sebelum dia melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Sebelumnya, dia telah merapalkan fenomena gambar Godly Pohon Pinus Willow Divine menggunakan pedang indah 7 lubang juga. Namun, dia tidak berharap Huanger akan menyerang atas inisiatifnya sendiri. Terlebih lagi, kekuatan yang dia tunjukkan agak mengejutkan. Astaga, 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 astaga. Cahaya 7 warna tiba-tiba menyala sebelum menganyam jaring menyilaukan yang terbuat dari cahaya. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Bagaimanapun, mereka yakin Duan Lingtian akan mati. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, Duan Lingtian tampaknya menahannya sendiri. Ini, apa itu cahaya 7 warna? Itu hanya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Itu dari Duan Lingtian, kan? Meskipun tampaknya mustahil, aku tidak tahu mengapa aku merasa bahwa serangan Jiying, Yue Chao Kun, dan pendekar Chu akan digagalkan. Dia Dewa Perang Bintang 9 yang baru, kan? Mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Pada saat ini, ledakan, sebuah ledakan cahaya meletus disertai dengan suara gemuruh. Ledakan cahaya 7 warna itu sangat menyilaukan sehingga seolah-olah matahari itu sendiri telah meledak. Pada saat yang sama, anggota aliansi yang diberikan yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah langsung terbunuh oleh ledakan cahaya ini. Ada juga orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi yang terluka parah. Hanya Dewa Perang Bintang 7 atau mereka yang lebih kuat yang berhasil mundur tepat waktu. Bahkan saat itu, wajah mereka sangat pucat.
Duan Lingtian tidak bisa menjadi dewa, kan? Tentu saja tidak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tinggal di medan perang 9 Serenitis? Aku khawatir tidak banyak dewa perang bintang 9 yang bisa bertahan melawan kekuatan semacam ini. Ketika cahaya 7 warna akhirnya meredup, semua orang melihat Duan Lingtian yang tampak sama sekali tidak terluka. Hanya sesaat, mata mereka tertuju pada sosok yang berdiri di depan Duan Lingtian dan memegang pedang, jelas melindungi Duan Lingtian. Siapa itu? Mengenakan jubah 7 warna, Huanger tampak agak megah. Wajahnya menyenangkan mata, tetapi rasa dingin yang melintas di matanya tampak mengasingkan orang-orang di sekitarnya. Sementara Ji Ying, Yue Chao Kun, dan pendekar Chu memandang Duan Lingtian dan Huanger dengan bingung. Huanger berteriak dengan suara merdu namun dingin, "Kalian yang berani bergerak melawan tuanku, matilah." Tanda seru petik 2. Begitu suaranya jatuh, Huanger menembak tanpa ragu-ragu. Astaga, cahaya 7 warna menyala lagi. Yue Chao Kun buru-buru mengerahkan semua pertahanannya. Sayangnya, sudah terlambat. Hanya dalam sedetik, gelabelannya ditusuk dengan kejam. Dengan ini, dia langsung mati. Keheningan segera turun. Gedebuk. Ketika mayat Yue Chao Kun jatuh ke tanah, ekspresi bingung dari saat dia masih hidup masih terlihat di wajahnya. Bahkan teror dan ketidakpercayaan masih terlihat di matanya. Bahkan sebelum kematiannya, jelas bahwa dia tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali. Huanger. Duan Lingtian memandang Huanger dengan kagum. Apakah mungkin dia mengalami beberapa transformasi setelah jejak energi surgawi muncul di energi asal surgawi saya? Karena Duan Lingtian baru saja melakukan terobosan belum lama ini, dia belum menguji sejauh mana kekuatannya dan perubahan yang dibawa oleh terobosan itu. Sejauh ini, dia hanya menemukan bahwa dia dapat menghubungkan pohon kehidupan surgawinya dengan pohon kedelai pinusnya. Dia tidak menyangka Huanger akan tumbuh jauh lebih kuat dari terobosannya juga. Bab 3580 belum pernah terjadi sebelumnya. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Huanger adalah jiwa artefak pedang indah 7 lubang. Pedang indah 7 lubang bukan hanya artefak surgawi, tetapi itu adalah artefak surgawi yang menonjol. Seperti kebanyakan artefak surgawi, untuk melepaskan kekuatan penuh dari pedang indah 7 lubang, setidaknya seseorang harus menjadi dewa perang bintang 9. Ketika Duan Lingtian membuat terobosan, dan energi asal surgawinya mulai membawa jejak energi surgawi, pedang indah 7 lubangnya secara alami meningkat pesat bersama dengan jiwa artefaknya, Huanger. Perubahan dalam energi asal surgawinya telah membuka potensi dan kekuatan pedang indah 7 lubang. Kekuatan Huanger adalah luar biasa. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia mengingat bagaimana Yue Chao Kun, Master Kuil dari cabang kuil judul di 10.000 binatang surga, meninggal sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Meskipun Duan Lingtian yakin dia akan mampu membunuh Yue Chao Kun, dia tahu dia hanya bisa melakukannya dengan bantuan pohon dewa pohon Willow Pinus, pohon kehidupan surgawi, dan pedang indah 7 lubang. Dia tidak menyangka bahwa hanya Huanger saja, dengan pedang 7 lubang yang indah, akan cukup untuk membunuh Yue Chao Kun dengan kecepatan lebih cepat darinya. Orang harus ingat bahwa Yue Chao Kun adalah seorang veteran dewa perang bintang 9, salah satu yang terkuat di alam Devata. Bahkan Duan Lingtian dikejutkan oleh kekuatan Huanger, jadi bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut. Terlepas dari keterkejutan, ketakutan bersinar di mata mereka ketika mereka melihat wanita muda cantik yang telah meluncurkan serangan yang menentukan dan menakutkan. Yue Chao Kun, seorang veteran dewa perang bintang 9 di medan pertempuran 9 Serenitis, seperti semut di depan Huanger. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Ketika mereka sadar kembali, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dia menyebut Duan Lingtian sebagai tuannya, kan? Apakah dia jiwa artefak Duan Lingtian? Jiwa artefak. Kata-kata ini segera memicu gelombang diskusi baru. Mereka yang lebih berpengetahuan mulai angkat bicara. Untuk seorang setengah dewa yang bisa melepaskan serangan sekuat itu dengan artefak sucinya, itu berarti artefak sucinya adalah artefak suci yang menonjol. Artefak surgawi yang menonjol. Pedang Duan Lingtian adalah artefak surgawi yang menonjol. Surga. Tidak hanya itu artefak surgawi yang menonjol, tetapi itu adalah artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak. Senjata seperti itu dianggap sebagai harta karun bahkan di alam dewa, kan? Banyak orang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan harta karun seperti itu.
Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Mirip dengan kerumunan, Ji Ying dan Pendekar Chu juga terkejut menemukan bahwa artefak surgawi Duan Lingtian adalah artefak surgawi yang menonjol. Pada saat yang sama, perasaan krisis muncul di hati mereka setelah mereka melihat Yue Chao Kun mati. Mereka mulai menjadi takut ketika mereka menyadari artefak surgawi terkemuka Duan Lingtian dengan jiwa artefak begitu kuat sehingga dengan mudah membunuh Dewa Perang Bintang 9. Pada saat ini, Pendekar Chu menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, "Duan Lingtian, bukan niat saya untuk bertindak melawan Anda. Ji Ying menyuap saya sebagai imbalan atas bantuan saya. Jika Anda mengampuni hidup saya pasti akan membalas budi di masa depan." Pendekar Chu benar-benar ketakutan dengan kekuatan Huanger. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk melarikan diri kecuali Duan Lingtian membiarkannya pergi. Duan Lingtian melirik Pendekar Chu dengan acuh tak acuh setelah mendengar permohonannya. Pada saat yang sama, kerumunan menggelengkan kepala mereka saat mereka melihat Pendekar Chu. Swordsman Chu seharusnya hanya berdiri di samping dan menonton pertunjukan seperti kita. Karena dia memutuskan untuk ikut campur, dia harus menanggung konsekuensinya. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah satu keputusan yang salah untuk menghancurkan hidup seseorang. Sayang sekali. Kebanyakan orang yakin Duan Lingtian tidak akan mengampuni Pendekar Chu. Bagaimanapun, membiarkan Pendekar Chu hidup-hidup mungkin membawa masalah bagi Duan Lingtian di masa depan. Astaga, seperti yang diharapkan orang banyak, Huanger bergerak lagi. Meskipun Pendekar Chu mencoba menggunakan artefak sucinya untuk menahan serangan Huanger, itu sia-sia. Hanya dalam sekejap mata, veteran Dewa Perang Bintang 9 lainnya tewas. Keheningan turun lagi dengan kematian Pendekar Chu. Banyak di antara kerumunan bergidik ketika mereka menyaksikan adegan yang mengejutkan ini. Bahkan jika aku mati sekarang, aku merasa seperti akan mati tanpa penyesalan. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka menyaksikan kematian berturut-turut dari dua Dewa Perang Bintang 9? Tepat sekali, sangat jarang menyaksikan kematian Dewa Perang Bintang 9, apalagi dua. Faktanya, saya pikir ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah medan perang 9 keheningan dan alam Devata, kan? 29 bintang Dewa Perang terbunuh dalam selusin napas. Kami baru saja menyaksikan momen bersejarah. Saya pikir kita akan menyaksikan sesuatu yang lebih mengejutkan. Saya yakin kita akan menyaksikan kematian Dewa Perang Bintang 9 lainnya. Saat kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka secara tidak sengaja beralih ke Ji Ying, yang wajahnya sekarang pucat. Panik melintas di matanya saat butiran keringat menetes dari pelipisnya. Jelas, kematian Yue Chao Kun dan Pendekar Chu telah membuatnya takut. Astaga, Huanger bergerak lagi. Namun, kali ini, dia gagal membunuh Ji Ying hanya dengan satu serangan karena tanda surgawi yang ditinggalkan Ji Yu, Kaisar Surgawi dari surga yang diberikan pada Ji Ying. Meskipun tanda surgawi melindungi Ji Ying dari serangannya, jelas bahwa itu tidak akan mampu menahan serangan kedua. Pada saat ini, proyeksi Ji Yu muncul. Dia tidak melihat Huanger sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Duan Lingtian karena dia tahu Duan Lingtian adalah orang yang akan memutuskan nasib Ji Ying. Ekspresi marah terlihat di wajahnya saat dia berkata dengan gigi terkatup, "Duan Lingtian, selamatkan Ji Ying, dan aku berjanji untuk melupakan permusuhan dan tidak akan lagi membalas dendam Wulong." Kerumunan terkejut melihat Ji Yu berkompromi. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Surgawi dari alam Devata. Sementara itu, ekspresi Ji Ying berubah drastis setelah mendengar kata-kata Ji Yu. Wajahnya memerah karena malu saat dia memprotes dengan keras, "Tuan, tidak perlu berkompromi. Duan Lingtian tidak layak kamu melakukan hal seperti itu." "Diam," Ji Yu meraung. Ji Ying yang ketakutan dengan cepat terdiam. Secara alami, dia tidak akan pernah berani menentang tuannya yang juga dia perlakukan seperti seorang ayah. Semua orang mengira Duan Lingtian akan berkompromi karena Ji Yu, seorang kaisar surgawi, telah berbicara ketika Duan Lingtian tiba-tiba berkata, "Huanger, bunuh dia." "Kamu berani," Ji Yu meraung, "Duan Lingtian, kamu akan menyesali ini." Astaga, garis cahaya 7 warna melesat keluar, menghancurkan proyeksi Ji Yu sebelum membunuh Ji Ying. Meskipun Ji Ying mencoba melawan dengan sekuat tenaga, itu sia-sia. Seluruh kekuatan Huanger akhirnya muncul di Duan Lingtian pada saat ini. Selain dewa, mungkin, hanya segelintir dewa di alam Devata yang cocok untuknya.
Energi asal surgawiku yang sekarang membawa jejak energi surgawi telah membangunkan Huanger. Duan Lingtian secara alami tahu Huanger hanya sekuat ini karena jejak energi surgawi yang dia miliki sekarang. Bagaimanapun juga, artefak surgawi dikenal sebagai senjata para dewa. Wajar jika hanya dewa yang bisa melepaskan kekuatan sejati mereka. Dengan jejak energi surgawi, yang unik bagi para dewa, tidak mengherankan jika dia mampu membuka potensi Huanger. Keheningan menyelimuti seluruh tempat setelah kematian Jiying. Dalam waktu sesingkat itu, 3 dewa perang bintang 9 telah mati. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Nine Serenities Battlefield. Astaga, kerumunan menyaksikan Huanger berubah menjadi seberkas cahaya 7 warna dan kembali ke pedang indah 7 lubang. Meskipun artefak surgawi terkemuka dengan jiwa artefak adalah harta langka, tidak ada yang berani mengambil risiko karena mereka tahu melakukannya tidak berbeda dengan mencari kematian. Sementara itu, setelah menyingkirkan pedang indah 7 lubang, Duan Lingtian menyapukan pandangannya ke kerumunan saat dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, basis aliansi yang diberikan akan menjadi tempat kultivasi saya. Semua orang harus segera meninggalkan tempat ini. Jika aku melihat seseorang berlama-lama di tempat ini setelah sehari, mereka akan mati.